Allah mengerti. Mari yang pria saja katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yang pria. Wanita, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Bersama-sama kita katakan, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah sungguh Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengambil waktu pada malam hari ini secara khusus berdoa untuk tempat di mana kita tinggal, yaitu di kota Solo. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk para pemimpin yang Tuhan berikan bagi kota Solo ini, yaitu Bapak Gibran beserta dengan jajarannya. Kita memohon kiranya Tuhan menolong mereka dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mengambil kebijakan yang penting bagi kota ini. Doakan juga kiranya dalam kehidupan masyarakat kota Solo senantiasa terjadi persatuan dan kesatuan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk kota Solo. Tuhan, terima kasih Engkau mengaruniakan sebuah kota yang indah, kota yang tenang, kota yang baik untuk kami tinggal. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan dan pimpinan-Mu bagi kota Solo ini secara khusus. Kami bersyukur untuk pemimpin yang Tuhan boleh hadirkan bagi kota ini. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong memberkati untuk Bapak Gibran beserta dengan seluruh jajarannya ketika memimpin dan mengarahkan arah kebijakan mereka untuk kebaikan kota Solo. Tuhan boleh mengaruniakan hikmat bijaksana kepada Bapak Gibran untuk dia memutuskan hal-hal mendatangkan kebaikan bagi kota ini. Bahkan bukan hanya kebaikan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya saja, tapi kota Solo ini boleh menjadi contoh kota yang baik bagi seluruh kota yang ada di Indo. Bahkan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan yang tolong dan memberkati untuk kota tempat kami tinggal, dan pakai kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kota Solo. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga bersatu hati berdoa untuk gereja di mana kita boleh beribadah, bersekutu dan bertumbuh bersama. Untuk yang pria, mari berdoa untuk proses pembayaran dari pembelian Sasono Gondopuri. Dalam minggu ini kita harus menyelesaikan pembayaran tahap kedua. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus boleh menolong, mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Kita juga berdoa untuk pengembangan pelayanan GKKK Surakarta. Biarlah dengan Tuhan mempercayakan satu tempat lagi untuk kita kelola, Tuhan juga anugerahkan hikmat supaya kita mengelolanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang wanita, mari kita akan berdoa secara khusus malam hari ini untuk bidang penyembahan dan juga bidang pelayanan. Kita berdoa untuk Pendeta Bill yang ada di sana sebagai ketua bidang, dan juga ada majelis di sana, Bapak Doni di
bidang penyembahan dan Bapak Gunadi di bidang pelayanan, serta rekan-rekan yang lain yang boleh terlibat di dalam tim bidang pelayanan dan penyembahan. Tuhan boleh menganugerahkan mereka hikmat dan kesatuan hati untuk mengerjakan tugas tanggung jawab dengan hati yang mengasihi Tuhan dan gerejanya. Mari bersama kita bersatu hati berdoa, yang pria untuk Sasono Gondopuri, yang wanita untuk bidang penyembahan dan pelayanan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan boleh menolong dan memberkati gereja ini, khususnya di dalam struktur kepemimpinan yang ada, organisasi yang ada bidang penyembahan, ada bidang pelayanan yang boleh memiliki tugas tanggung jawab di dalam pengelolaan bidangnya masing-masing. Kami berdoa secara khusus malam hari ini untuk Pendeta Bill yang Tuhan percayakan untuk boleh mengetuai dua bidang ini. Tuhan berikan dia hikmat bijaksana dalam mengelola waktu di tengah tugas tanggung jawab yang padat. Tapi bila Tuhan mampukan hamba-Mu dalam menjalankan tanggung jawab di kedua bidang ini, berkati dan pakai juga untuk Kodoni dan juga Ko Awun dalam mendampingi Pak Bill. Tuhan yang tolong dan memberkati dia, memberkati mereka. Berkati juga untuk seluruh rekan-rekan yang ada di dalam tim bidang penyembahan dan pelayanan. Tuhan juga boleh pakai. Tuhan biarlah sentuhannya bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab mereka melayani Tuhan, tapi di dalam pelayanan mereka di bidang penyembahan dan pelayanan ini mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini kepada Engkau, Allah yang mengerti dan Allah yang peduli akan kehidupan kami. Saudari seiman untuk boleh mendukung senantiasa dalam kehidupan kita. Malam hari ini menjadi waktu kita untuk boleh mendukung saudara-saudari seiman yang sedang dalam pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mari yang pertama kita boleh bersatu hati berdoa untuk Bapak Xian Hui dan juga keluarga. Kita bersyukur untuk progres pemulihan dari Bapak Xian Hui pasca kecelakaan beberapa minggu lalu. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong dalam masa pemulihan yang berlangsung. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesehatan khususnya untuk organ tubuh supaya bisa berfungsi normal seperti sedia kala. Jantung dan paru yang sehat, tulang yang boleh melekat kuat. Doakan juga untuk keluarga yang menjaga dan merawat. Tuhan anugerahkan kesehatan dan juga kekuatan. Mari berdoa bersama untuk Bapak Xian Hui dan keluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi Ko Xian Hui, Cimonika dan anak-anak dalam menjalani masa yang tidak mudah ini. Tuhan, kami terus berdoa di dalam masa pemulihan dari Ko Xian Hui. Dalam masa-masa ini mungkin Ko Xian Hui terus bergumul di dalam Tuhan, bukan hanya untuk kondisi fisiknya, tapi mungkin juga di dalam hati, pikirannya ada hal-hal yang dia pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong anakku ini. Ingatkan dia bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi dia. Segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya tidak ada satupun di luar kendali Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan izinkan, Tuhan juga memberikan karunia, kekuatan bagi Ko Xian Hui untuk menjalaninya. Tolong pimpin dan sertai juga untuk Cimonika dalam mendampingi Ko Xian Hui. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan. Berkati juga untuk ketiga anak mereka, Raymond, Brian dan juga Louis. Tuhan yang pimpin dan sertai. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Ibu Putri dan juga keluarga. Kita berdoa untuk pekerjaan dari Bu Putri beserta dengan suami Pak Panji di SD Kalam Kudus. Kita doakan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab. Doakan juga untuk kesehatan dari Bu Putri yang
sampai hari ini masih bergumul dengan bronkitis dan juga nyeri di punggung, sementara Pak Panji bergumul dengan hipertensi. Kita mohon Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita buka suara berdoa untuk Bu Putri dan juga Pak Panji beserta dengan anak mereka, Krisa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang boleh terus memelihara kehidupan Bu Putri, Pak Panji dan juga Krisa. Tuhan, terima kasih Engkau tolong dan memberkati di dalam kehidupan mereka, khususnya ketika mereka boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka sebagai guru di SD Kalam Kudus. Tuhan tolong berkati untuk Bu Putri dan juga Pak Panji ketika mengajar anak-anak. Mereka bukan hanya memberikan pengajaran materi seni, tapi kehadiran mereka boleh memberkati anak-anak, boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak. Kehadiran mereka boleh justru membimbing anak-anak untuk mengenal akan Tuhan yang benar. Kami menyerahkan untuk Bu Putri dan juga Pak Panji secara khusus untuk kesehatan mereka. Sampai hari ini Bu Putri terus bergumul dengan sakit di paru-parunya. Tuhan bilang Kau boleh berjamaah, Tuhan yang boleh berkenan menggunakan apa yang dikonsumsi oleh Bu Putri, dan juga mungkin ada obat yang masih dikonsumsi untuk boleh memulihkan kondisi Bu Putri. Dia rindu untuk boleh kembali lagi aktif melayani Tuhan. Tuhan tolong anakmu. Berkati Pak Panji juga yang bergumul dengan hipertensi. Tuhan juga tolong dia, berikan hikmat di dalam mengelola pola makan dan juga istirahatnya, sehingga boleh menolong dia mengatasi hal ini. Berkati juga anak mereka, Krisa, di dalam masa sulit. Tuhan yang pakai dia untuk boleh terus berkarya di masa mudanya. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 119 ayat 50 berkata demikian. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, penghiburan terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita boleh mengingat akan janji dan kesetiaan Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu ada di dalam kehidupan setiap kita. Mari saat ini saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu secara pribadi, kembali mengingat akan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini, melewati begitu banyak pergumulan dan tantangan. Kalaupun hari ini kita masih hidup di dalam pergumulan, besok mungkin ada pergumulan dan tantangan yang akan kita hadapi. Percayalah Allah yang sama akan juga menuntun dan menyertai kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Entah kau saudara mau memohon sesuatu untuk pergumulanmu, atau saudara bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Apapun itu, ini menjadi waktu pribadi saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau kami melihat kembali perjalanan hidup kami ke belakang, sungguh harus jujur kami akui, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Jejak-jejak kasih-Mu itu sungguh nyata. Namun ampunilah kami, anak-anak-Mu, seringkali kami lupa akan hal itu. Sehingga ketika hari ini kami bergumul dengan satu persoalan, kami seringkali merasa putus asa, seolah-olah Allah tidak peduli. Namun nyatanya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Itu semua karena anugerah-Mu, pemeliharaan. Kami mau percaya bahwa Allah yang mengerti dan peduli akan kehidupan kami. Allah yang sama yang terus menuntun kami hari ini sampai seterusnya. Ajar kami Tuhan untuk bergantung senantiasa kepada Engkau, untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau.
tidak ada satu celah pun kami ragu akan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di dalam perjalanan hidup mereka, semakin hari semakin mereka mengenal Tuhan, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami sungguh rindu untuk boleh belajar hidup bagi Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama saudara kita boleh menaikkan satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Satu pujian ini biarlah menjadi pujian yang lahir dari kerinduan hati kita, bahwa kita rindu mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami. Apakah hati kami mengasihi-Mu? Dan biarlah hati kami rindu dan melekat kepadamu. Berikan kami telinga yang mendengar firman-Mu, yang memasukkan itu firman ke dalam hati kami yang subur. Dan melalui firman itu biarlah berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tema hal pengajaran sesat yang diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya. Hal pengajaran yang sesat. Matius 7, 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik
menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari itulah aku akan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan, kita bisa mendengar dan kita mau merenungkan dan kita akan berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar kata ajaran sesat, apa yang saudara pikirkan? Ajaran sesat. Mungkin ketiga ini mewakili yang biasanya kita dengar di sekitar kita. Yang pertama tentang Mormon, gitu ya. Sesat karena dikatakan dia tidak percaya sebagai Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu. Ada kitab-kitab yang lain, salah satunya kitab Mormon itu sendiri, yang mengajarkan bahwa Allah Bapa itu memiliki tubuh dan darah seperti manusia. Dan ajaran lainnya yang tidak sesuai dengan doktrin kita. Kedua, mungkin kita mengenal ajaran sesat saksi Yehova yang menyangkal Trinitas. Yesus itu bukan Allah. Atau mungkin Children of God yang mengajarkan tentang seks bebas. Apa yang kita mungkin ada di sekitar kita. Atau mungkin kita pernah terlibat atau pernah didatangi orang-orang seperti ini. Berdiskusi bersama mengenai Alkitab. Dan kita tahu, oh ini sesat. Dan saya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu cukup viral di Netflix berkaitan dengan film ini. Ini film dokumenter, In the Name of God, A Holy Betrayal. Di film ini menceritakan ada 4 kisah nyata yang diambil dari Korea Selatan gitu ya. Ada gereja sesat atau kultus mereka nyebutnya. Ada JMS, ada juga itu ada Five Ocean, The Baby Garden, sama Manmik Central Church. Salah satunya saya berkesan di 3 episode awal karena berbicara tentang JMS Church, Providence Church gitu. Pendetanya ini pernah berkata seperti ini dalam videonya. Kalau Anda tidak bisa melihat Tuhan, lihat saja saya. Anda tidak perlu mencari Tuhan, sayalah Tuhan itu. Dia menyebut dirinya sebagai Tuhan, dia menyebut dirinya sebagai Mesias itu. Dan dia memanipulasi ayat Alkitab Tuhan sehingga menuju pada dirinya yang adalah Yesus itu sendiri. Dan yang paling mengerikan yaitu kejadian pelecehan seksual kepada perempuan-perempuan yang dia bina. Dan tidak cuma 1-2, ribuan. Ketika mendengar itu ada salah satu wanita yang menyaksikan itu sehingga di dokumenter ditunjukkan, saya cukup gentar ketika melihat ini, kayaknya enggak kuat saya. Mengapa Tuhan dari 80-an, berapa banyak yang sudah dilecehkan perempuannya? Dan kalau misal itu terjadi pada kerabat saya, atau amit-amit itu istri saya, yang dia mungkin percaya, oh ini Tuhan nih, dia pakai ayat-ayat Alkitab gitu ya. Oh saya itu mempelainya Kristus dan dia itu Kristus, jadi saya dipakai oleh Kristus. Berkeyakinnya dia disucikan kalau sudah berhubungan intim dengannya. Wah saya enggak tahu apa yang terjadi. Bahaya juga. Tapi ketika mengingat lagi ajaran sesat apa lagi ya di kita ya. Saya Bapak Ibu masuk ke Kalam Kudus, salah satu tujuannya yaitu mendapat pengajaran yang sehat. Dan kalau saya ingat ajaran sesat apa ya yang Kalam Kudus ini pernah alami.
Kalau sepanjang tahun gitu, saya rasa potensi disusupi ajaran sesat di Kalam Kudus ini sangat kecil, bahkan mungkin hampir mustahil gitu ya. Saya hampir katakan itu, mengapa? Karena rekrutmen hamba Tuhannya jelas gitu ya, dari STT-STT yang terafiliasi dengan doktrin-doktrin ortodoks, doktrin-doktrin liberal. Dan dikatakan bahwa gereja sesat minimal hal ini, yaitu dia dikatakan sesat kalau dia tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Dia dikatakan sesat kalau dia tidak percaya Allah Tritunggal. Dia dikatakan sesat kalau memang dia tidak memberitakan Yesus. Injil Kristus dia beritakan. Dan ketika kita selidiki Kalam Kudus, apakah pernah terjadi? Tampaknya potensinya sangat kecil. Disusupin hamba Tuhan yang demikian kecil, disusupi majelis yang demikian juga kecil yang ajaran sesat. Aktivis-aktivis kita dan lain sebagainya itu sudah dalam pembinaan gereja ini membangun supaya ajaran kita itu sehat. Sehingga potensi disusupi ajaran sesat, nabi palsu itu kecil di Kalam Kudus. Tetapi kecil masih ada potensi. Potensi untuk disusupi nabi palsu, ajaran sesat. Atau minimal kalau memang di Kalam Kudus tidak disusupi ajaran sesat, tidak ada nabi-nabi palsu, minimal kita memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan mereka. Saya Bapak Ibu itu berasal dari karismatik. Mengapa saya berani katakan karismatik Pentakosta dan teologi kemakmuran itu berpotensi jauh lebih besar untuk disusupi nabi palsu dan ajaran sesat? Karena mereka itu bisa jadi bukan lulusan teologi yang diajar, yang mendapat panggilan khusus menjadi hamba Tuhan penuh waktu, bisa mengkhotbah, bisa menyampaikan kebenaran, bisa menyampaikan kata kebenaran firman Tuhan, boleh dikatakan ya. Dia mungkin oligarki ya, anaknya yang kalau sudah selesai pensiun atau meninggal gembalanya, anaknya yang mungkin bisnismen bisa saja menyampaikan, atau istrinya yang bisa menyampaikan itu, dan berpotensi besar untuk ajaran-ajaran sesat itu masuk ke mereka. Karena saya berlatar belakang karismatik, jadi saya mengerti. Saya cukup gelisah pada waktu itu ketika ingin pindah gereja, karena berkat melulu yang diajarkan dan dia menggunakan ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan konteks yang ada. Dan itu diajarkan terus-menerus setiap minggunya, berkat, perpuluhan, berkat, persembahan, apapun konteksnya nyambungnya ke situ. Saya mulai aduh nggak sehat nih, saya cari reform, saya cari pengajaran yang sehat, dan akhirnya menemukan Kalam Kudus. Walaupun Kalam Kudus berpotensi kecil, tapi kita tetap apa? Waspada. Waspada terhadap nabi palsu, waspada terhadap ajaran sesat. Minimal yaitu kita tidak mengambil nilai-nilai dari dunia, dari ajaran-ajaran sesat itu. Hidup kita berprinsip pada firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus berkaitan dengan ajaran sesat tentang nabi palsu ini? Jelas katakan Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Tuhan Yesus mengingatkan kepada pendengarnya untuk waspada, berhati terhadap nabi palsu. Ini bukan nabi palsu biasa, bukan nabi palsu gadungan. Kalau nabi palsu gadungan jelas terlihat dari pengajarannya dan hidupnya, tingkah lakunya. Oh, jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ini dikatakan Tuhan Yesus waspada terhadap siapa? Nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Jadi dia benar-benar bisa lihai, munafik, berpura-pura seperti layaknya nabi asli. Dan kita diminta Tuhan, pendengarnya waspada. Tentu kita harus melihat konteks dalam nabi, dalam konsep pendengar mula-mula. Nabi pada waktu itu kan dikenal dengan nih, yaitu orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dia itu Tuhan panggil hidupnya
untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Itulah nabi. Nabi konteks PL itu dia membicarakan firman Tuhan. Tuhan memberi firman-Nya kepada nabi ini, entah melalui penglihatan, entah melalui mimpi, entah langsung Tuhan berbicara, nabi itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau bisa dia menyampaikan nanti loh, Tuhan melihat jauh ke depan, karena kata yang asli kan roy gitu ya. Melihat, nabi bisa melihat ke depan nanti Tuhan akan merencanakan seperti apa. Dan dia katakan. Dan nabi dikenal masyarakat pada waktu itu top leadernya. Bukan kemungkinan lagi, lebih tinggi dari imam. Karena imam cuma di lingkup rumah ibadah. Raja itu dia ngurapin nabi. Ketika ada seorang nabi datang pada waktu itu begitu dihormati. Dia leader saya. Dia yang memimpin bangsa Israel ini. Dia yang mengatakan bahwa nabi itu juga berpengetahuan luas. Dia memakai hikmatnya. Dan beberapa nabi memiliki kuasa. Elia, Elisa, wah ini punya kuasa yang luar biasa. Ciri-ciri nabi pada zaman PL itu saya rangkum menjadi 3. Yang pertama dia dapat panggilan khusus. Nabi itu dapat panggilan khusus. Musa dipanggil Tuhan, walaupun dapat tawar-menawar. Yesaya, Tuhan inilah aku, pakailah aku Tuhan. Yeremia, Yehezkiel, Elia, Elisa, itu dapat panggilan Tuhan secara khusus menjadi nabi. Karena dia mendapat panggilan khusus hidupnya, jadi hidupnya itu erat dengan Tuhan. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, bukan perkara-perkara yang orang lain lakukan. Berbeda hidupnya. Dan orang yang seperti ini sepenuhnya hidup bergaul dengan Tuhan. Hidupnya berpaut dengan Tuhan, dia melekat sama Tuhan, apa maumu Tuhan. Karena hidupnya melekat dengan Tuhan. Jadi seorang nabi itu senada hatinya dengan Tuhan. Tuhan itu geram kepada dosa bangsa Israel. Sehingga nabi itu juga ikut geram dan katakan kepada bangsaku, suruh bertobat. Nabi berkata, bertobatlah, engkau pembuat kejahatan. Tuhan punya hati untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan punya hati untuk Niwe. Ada nabinya diutus sana. Nabinya iya, seharusnya mengerti ya Yunus ya. Wah ini hatinya Tuhan untuk orang-orang Niwe. Hatinya orang untuk orang-orang bangsa-bangsa sekitar Israel dan terutama buat bangsa Israel. Karena dia hidupnya melekat dengan Tuhan. Segala perkataannya, segala hidupnya itu mengatakan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah nabi. Tetapi ini ada nabi palsu gitu ya. Nabi palsu mesti bertentangan, bertolak belakang dengan kehidupan nabi yang asli. Jadi yang ketiga, ketika dia sudah hidup dengan Tuhan, makanya memberitakan tentang sifatnya Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, pemurah, murah hati. Engkau pembuat kejahatan, engkau gembala-gembala yang suka untuk mengurus dirimu sendiri, bertobatlah. Mengatakan dosa-dosa bangsanya. Sehingga banyak nabi yang enggak sedikit yang dibenci. Karena dia mengungkapkan kejahatan-kejahatannya. Kejahatan-kejahatan bangsa itu dan suruh bertobat. Dan tentu saja ketika dia mengungkapin dosa-dosanya, nabi juga memberikan pengharapan dan nubuatan Mesias. Ada pengharapan, kita akan diselamatkan, nanti akan datangnya juru selamat. Nabi palsu bertolak belakang dengan itu. Jadi konsep pendengar sebenarnya sudah mengerti Yesus ketika ngomong akan datang nabi palsu. Oh iya ya, nabiku yang lama selalu berbicara tentang nabi-nabi yang palsu ini. Itu ciri-ciri nabi dalam perjanjian lama. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Waspada, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Memang nabi palsu yang menyamar menjadi domba itu kita mungkin kesulitan. Orang-orang pada itu kesulitan. Kalau nabi yang bertentangan banget itu bisalah. Tapi kalau nabi yang berpura-pura kayak nabi asli, dia ngomongnya bagus banget kan, lidah orang fasik itu menyenangkan seperti madu.
Dia benar-benar bisa sekali untuk membuat terikat banyak orang, sehingga banyak orang menyukainya. Contohnya Bileam mungkin ya. Karena Bileam kan disuruh bernubuat sesuai dengan kehendak yang bayar dia. Ada nabi-nabi memang disukai, karena banyak orang yang pengen mendengarkan dirinya sendiri melalui seorang nabi, dibayar gitu. Ada juga ya pendeta dibayar, nanti jemaatku sukanya yang lucu-lucu ya, khotbahkan yang lucu-lucu aja ya, mungkin kayak gitu bisa disebut nabi palsu juga. Nah, berkaitan dengan hal itu, berpura-puranya itu hampir mirip. Lebih parahnya lagi, nabi palsu ini percaya bahwa dirinya itu nabinya Tuhan. Aku seorang nabi. Padahal nggak ada panggilan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, nggak pernah memberitakan tentang nubuatan dan dosa pertobatan, tapi merasa dirinya nabi. Nah, ini susah dikenali, karena dia menyamar bagai domba itu. Susah dikenali. Nah, Tuhan Yesus memberikan, kamu kenali dia dari buahnya. Apa yang dimaksud dengan buah? Buah, beberapa penafsir menafsirkan ini sebagai ajaran. Tetapi ketika diselidiki ulang berdasarkan teks, konteksnya lebih tepat ditafsirkan sebagai kehidupan. Mengapa? Karena analogi yang dipakai oleh Tuhan itu semak duri. Duri nggak mungkin menghasilkan pohon, menghasilkan buah ara. Demikian buah ara dari rumput duri nggak mungkin. Karena ketika buah itu kan hasil dari proses yang dari pohon itu sendiri yang dari dalam. Menghasilkan buah, dan buah itu yang akan dinikmati banyak orang. Dan dari buahnya lah kita kenal pohonnya. Jadi dari buah kita kenal. Dari tingkah laku, dari perkataannya sebenarnya kita kenal pohonnya. Tetapi saking hebatnya nabi palsu yang nyamar jadi domba, banyak orang tertipu. Nah, gimana untuk kenal buahnya ini ya? Nah, Tuhan Yesus melanjutkan untuk berikutnya tentang ayat 21 kan mengatakan bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kita harus kenali apakah hidupnya buah yang dihasilkan itu berasal dari ketaatan melakukan kehendak Bapa. Tapi tetap susah ini. Ada sama-sama ini nabi asli, ini nabi palsu. Anggap saja kalau konteks sekarang nabi itu aktivis atau pemimpin atau hamba Tuhan yang kita anggap sesuatu yang kita sering menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. Ini hamba Tuhan satu, hamba Tuhan dua. Dan tahu nih, kita kan nggak bisa membedakan ini yang palsu atau yang alsi. Dan kita suruh mengenali dari buahnya. Wah, sama-sama berbuat baik, sama-sama fasih lidah hebat gitu ya. Kita susah ini, gimana nih? Nah, cara mengenali dengan buahnya yaitu dengan pengenalan lebih sungguh kepada hamba Tuhan tersebut. Mengenal. Waspada terhadap nabi-nabi palsu ini. Dan kita harus mengenalnya. Tapi sebelum mengenalnya, bagaimana cara mengenali nabi palsu ini? Cara yang mengenali nabi palsu ini minimal ada 3. Satu, yaitu hidupnya yang jahat. Hidup yang jahat ini, tetapi hidup yang jahat ini kita biasanya berasumsi, membunuh, merampok, melecehkan. Wah, itu nabi palsu yang jelas kelihatan nabi palsunya ya. Tetapi karena ini menyamar jadi domba, dia itu sulit dibedakan. Nah, di beberapa ini kita mungkin bisa mengenalinya. Bagaimana cara kita mengenali nabi palsu di sekitar kita? Setidaknya ada 3 ini yang saya boleh sampaikan. Nabi palsu ini tidak membunuh, tidak merampok karena dia menyamar menjadi domba, sehingga kita lihat hati. Lihat hatinya, kalau hatinya berasal jahat, cepat atau lambat, waktu akan menentukan dia akan tersingkapkan yang dari hati itu, yang jahat itu. Yang biasanya kita lihat dari motifnya. Apakah yang pertama? Dia itu motifnya mengejar keuntungan pribadi. Egois untuknya. Biasanya bisa dikenali dengan orang yang orientasinya kepada uang. Hamba Tuhan ataupun siapapun itu orientasinya uang. Mari kita lihat di Yesaya 56 ayat 10 sampai 12. Yesaya 56 ayat 10 sampai 12.
Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itu gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali, datanglah kata mereka. Aku akan mengambil anggur baiknya. Kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Wow, dikatakan Yesaya begitu keras ya. Kalau ini ada hamba Tuhan yang ngomong kepada nabi palsu, dan mungkin dia tersinggung dibilang, kamu ngejarnya laba. Gitu. Saya enggak berani mungkin saya ini ya. Yeremia 8 ayat 10, sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Pemimpin-pemimpin, baik nabi maupun iman, semuanya melakukan tipu. Waduh, ditegur sama Yeremia. Mika 3 ayat 11, wah ini. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Itu tadi ya, hamba Tuhan yang dibayar. Atau hamba Tuhan yang pasang tarif 20 juta sekali khotbah gitu ya. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah kita? Wah, ini memakai ayat-ayat mengatasnamakan Tuhan. In the name of God. Bukankah Tuhan di atas kita, tidak akan datang malah tiba-tiba mereka. Ya karena uang orientasinya. Ada motif. Yang kedua, kita bisa mengenali hamba Tuhan atau nabi-nabi palsu ini berkaitan dengan baik saja kepada orang yang menguntungkan. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan. Bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Jadi kalau ada orang yang bisa memberi saya makan, memberi saya uang, kalau ini mulut ya, bisa dikunyah, bisa dikasih makan, perutku kenyang, oh aku baik kepada orang ini. Aku baik kepada orang kaya, aku baik orang yang baik kepadaku. Sedangkan orang-orang yang menyatakan yang dirasanya bertentangan dengan kita, oh ini nyatain perang nih, kita singkirkan saja. Kita bisa kenali dari yang baik-baik sama orang itu. Ketiga, mungkin ada nabi palsu, pemimpin-pemimpin gereja yang mengucilkan diri, menarik diri, asketis orangnya. Wah, dunia itu dosa, saya harus suci. Nah, orang seperti ini yang menarik diri sampai puluhan tahun tidak bersosialisasi. Nah, ini bisa dikategorikan nabi palsu. Karena dia melakukan dosa-dosa, mungkin dosa aktif potensinya kecil untuk dia lakukan, tapi dosa pasif yang harus bersaksi, harus melayani, harus menolong orang lain. Kamu tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, itu pun dosa. Waduh, ini yang mungkin kita harus kenali. Dan kita tahu di kalam kudus seperti ini memang harus kita sadari, wah aku enggak melihat ya hamba Tuhan seperti ini ya. Tapi kita bisa waspada. Waspada, apakah saya, entah siapapun itu yang mendengar, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai majelis, saya sebagai jemaat, pengurus, pembimbing, bisa berpotensi memiliki nilai-nilai ini. Ya walaupun tidak secara moral, tetapi motif hati kita melayani itu seperti apa? Motif hati kita itu melayani seperti apa? Tanyakan hatiku, iya ya apakah aku ngejar untung ya melayani? Apakah aku melayani Tuhan, menyerukan kebenaran firman Tuhan karena uang? Aku menyerukan kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan Yesus baik, haleluya. Ya karena untuk kenyamanan diriku. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Nah, ini sukar diuji kan, sukar dites. Gimana cara ngetesnya? Karena berkaitan dengan hati itu, ya memang sukar untuk dites. Tapi ini yang disarankan, yaitu betul-betul mengenal kehidupannya. Tanyakan istrinya,
tanyakan anaknya, hidupnya di rumah kayak gimana. Mungkin WL, haleluya, mengajak firman Tuhan, menguatkan banyak orang. Di gereja bisa aja berpura-pura kan nabi palsu, hebat WL-nya. Tapi di rumahnya bisa mukulin orang, bisa mukulin anak dan istrinya. Gimana kehidupannya? Kita harus benar-benar mengenalinya. Saya bersyukur di KTP Hamba Tuhan, kita belajar KTB melalui buku Paul David Tripp dengan Danger Calling. Di Danger Calling ini memang bukan sedang bicara tentang nabi palsu, tetapi mengingatkan tentang masalah tentang hati. Bukan sekedar pelayanan itu yang diutamakan, bukan sekedar pengetahuan, doktrin-doktrinnya itu hebat, wah semua doktrin reform sudah hafal, wah ya oke juga. Bukan dengan keterampilannya, khotbahnya, penampilan di mimbarnya, penampilan pemain musik, singer hebat sekali, atau filosofi pelayanannya, yaitu tentang wah aku bisa mulai berarti kayak gini nanti bisa program-programnya bisa lancar dan lain sebagainya. Itu tidak hanya sekedar itu. Paul David mengingatkan kepada kita semua. Karena ini memang konteksnya berkaitan dengan pendeta, hamba Tuhan, tapi dia juga menyarankan andai kata juga ini diberlakukan sama kepada semua pelayan-pelayan Tuhan. Yang perlu kita kenali itu hati kita. Dia mengatakan seperti ini, Bapak. Di sini terlihat penting sekali diingat bahwa pelayanan seorang pendeta, enggak cuma pendeta, kita semua tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya. Pelayannya juga selalu dibentuk oleh kondisi hatinya yang sebenarnya. Bahkan jika hatinya tidak berada di tempat yang tepat, semua pengetahuan dan keterampilan itu bisa membuatnya menjadi berbahaya. Lalu David Tripp membuat supaya kita mengenali hati orang, itu kita perlu percakapan panjang. Dan ada puluhan pertanyaan ini. Dan biarlah puluhan pertanyaan ini saya akan bacakan dan ini menjadi perenungan buat kita. Maka kita sudah benar-benar mengenal orang-orang di sekitar kita yang berpotensi nilai-nilai nabi-nabi palsu itu kita temukan di pemimpin-pemimpin kita, ditemukan di pelayan-pelayan mimbar kita. Saya akan membacakannya Bapak Ibu. Apa arti mengenal seseorang? Itu artinya mengenal kondisi hatinya yang sebenarnya sebisa mungkin. Apa yang benar-benar dia sukai dan apa yang dia benci. Apa harapan, mimpi, ketakutannya. Apa keinginan terdalam yang menjadi pendorong dan membentuk cara dia melakukan pelayanan. Apa kecemasan yang berpotensi menghalangi dan melumpuhkan dia. Seberapa akurat pemahaman dia tentang dirinya. Apakah dia terbuka dengan teguran, kritik, dan penguatan dari orang lain? Apakah dia berkomitmen dalam proses pengkudusannya sendiri? Apakah dia terbuka tentang berbagai godaan, kelemahan, dan kegagalannya? Apakah dia siap mendengar dan menghormati nasihat orang lain? Apakah dia memahami pelayanan pastoral sebagai proyek komunitas? Apakah dia memiliki hati yang mau dibentuk dan lembut? Apakah dia hangat dan ramah, mau membimbing dan menguatkan mereka yang sedang menderita? Kualitas karakter apa yang istri dan anak-anaknya katakan yang menggambarkan tentang dia? Apakah dia menaati apa yang dia khotbahkan? Apakah hatinya gentar dan kesadaran muncul saat dia bercermin pada firman Allah? Seberapa hidup konsisten sukacita dan semangatnya kehidupan saat teduhnya? Apakah pelayanan kepada orang banyak muncul dari persekutuan pribadi yang kuat dengan Tuhannya? Apakah dia memiliki standar yang tinggi dan puas yang biasa-biasa aja? Apakah dia peka terhadap berbagai pengalaman dan kebutuhan orang-orang yang melayani bersama dia? Apakah dia menunjukkan kasih dan anugerah dari Sang Penebus? Apakah dia mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil? Apakah dia siap dan rela mengampuni? Apakah dia suka mengkritik dan menghakimi? Apakah ada perbedaan antara ketika dia menjadi pendeta di umum dan ketika dia menjadi suami dan ayah? Berbicara mengenai hati, biar setiap pelayanan kita, perkataan,
hidup kita yang keluar, buah yang keluar itu berdasarkan hati yang berrelasi dengan Tuhan. Berdasarkan kedekatan dengan Tuhan yang tinggal melekat pada pokok anggur itu. Sehingga buah yang kita hasilkan, khususnya hamba Tuhan, perkataannya keluar dari hatinya yang mencintai Tuhan. Bukan percuma ya, enggak sekedar dengan khotbahnya bagus dan lain sebagainya. Tapi gimana hatinya kepada Tuhan, itu yang menjadi poin penting. Ingat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika melakukan, dia datang ke dunia ini, melakukan kehendak Bapa. Respon pendengar ketika selesai khotbah, keren sekali. Kesan pendengar, ayat 28 sampai 39. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar bukan hanya dengan pengetahuan kognitif, tetapi Yesus mengajar, dia melakukan kehendak Bapa yang berasal dari hati yang cinta Tuhan. Hidupnya melekat dan para muridnya dapat melihat Yesus Kristus hidupnya seperti apa. Dia bangun pagi-pagi berdoa kepada Bapa, dan di saat kondisi yang begitu ekstrim dengan kondisi emosinya dia di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu Bapa bukan kehendakku. Ketika dia melakukan jalan salib dan tubuhnya yang sudah terpecah dan darah yang tercurah itu, dia setia melakukan kehendak Bapa. Enggak heran para pendengar itu berkata takjub. Karena apa yang dia katakan, buah yang dia katakan berasal dari kedekatannya dengan Bapa. Gimana dengan kita para pelayan Tuhan? Gimana dengan kita hamba Tuhan, majelis pelayan Tuhan? Apakah buah pelayanan kita berasal dari hatimu yang cinta Tuhan atau cari keuntungan sendiri? Gak mudah mengenalinya, tapi mari kita kenal para pelayan kita, ngobrol dengan kita, ngobrol dengan mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Saya mewakili mungkin hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan gak mudah ketika membicarakan khotbah. Khotbah ini ketika disampaikan, kita harus tersayat dulu hatinya, harus ditegur dulu. Kita berusaha untuk mengerjakannya, kita gak mudah, kita manusia, hamba Tuhan juga manusia. Kita hargai untuk setiap apa yang dikatakan, ini kita berjuang juga di sini. Dan biarlah kita mengenali, menjadi waspada buat kita, Tuhan yang menolong kita, dan gereja ini, gereja yang muliakan nama Tuhan, karena setiap pelayannya, hamba Tuhannya, hidupnya taat pada kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman-Mu berkaitan dengan waspada terhadap ajaran sesat. Kami mau mewaspadai Tuhan. Waspada apakah kami memiliki nilai-nilai seorang pelayan Tuhan yang sama dengan pelayan-pelayan nabi palsu di luar sana, yang mencari keuntungan sendiri, yang mencari orientasinya uang, yang baik kepada orang yang menguntungkan saja. Ampuni kami Tuhan. Biar kami memiliki nilai buah yang keluar dari diri kami itu berasal dari hati kami yang cinta Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk rendah hati dan dilembutkan. Dan biarlah kami saling mengenal melalui perbincangan-perbincangan setiap hari kita, saling mengasah satu yang lain. Dan dari situlah buah itu terlihat. Gereja ini memuliakan Tuhan, dan kita hidup kita di luar sana memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu dengar firman-Mu hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Bapa, terima kasih.